Jadi ini tim yang ada saat ini bersama-sama dengan kita. Saat ini kita akan bersama-sama untuk acara awal diserahkan kepada Kepala Dinas untuk memberikan arahan sekaligus untuk pembahasan kita pendampingan reakreditasi di Nusa Tabukan. Namun sebelum kita memulaikan semua hal, mari kita minta tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Jadi begini, pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendukung target pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, maka perlu meningkatkan mutu pelayanan, ya kan? Ya. Sebab target pembangunan contoh, ya, indikator angka kematian ibu, angka kematian bayi, itu semua ada indikatornya. Stunting ada indikatornya. Nah, kalau indikator makin membaik, berarti derajat kesehatan makin meningkat. Itu logikanya. Sehingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang primer maupun yang sekunder, FKTP maupun FKTRL, yang tingkat lanjutan, itu harus dijamin mutunya. Tuntutan daripada undang-undang kesehatan, undang-undang jaminan sosial, semua menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena untuk menjamin mutu ini, maka dilaksanakan akreditasi. Nah, kemarin karena COVID 2 tahun sampai dengan saat ini, walaupun belum dicabut, tapi suasana secara epidemiologi kan sudah jauh landai, bahkan sudah hampir tidak ada kasus lagi. Hari ini laporan kasus sudah tidak ada. Dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama sudah akan dicabut status pandemi. Nah, karena COVID tidak ada penilaian akreditasi. Jadi akreditasi adalah salah satu upaya menjamin mutu. Jadi akreditasi adalah penilaian eksternal kepada fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, perorangan maupun badan. Jadi ke depan praktek dokter pribadi pun harus diakreditasi. Apalagi yang bekerja sama dengan BPJS. Klinik, swasta klinik pemerintah, FKTP, puskesmas, rumah sakit harus diakreditasi. Tujuannya apa? 2. 1. Peningkatan derajat kesehatan. 2. Untuk patient safety. Melindungi keselamatan pasien. Gitu. Bahasa hari-hari ya. Orang Nusa Tabukan berobat ke Nusa Tabukan. Datang 10, meninggal 5 misalnya. Karena salah kasih obat, salah diagnosis, salah tindakan, fasilitas tidak aman, meninggal. Berarti ini tidak aman untuk pasien, tidak safety untuk pasien. Sementara hak kesehatan harus dijamin permintaan undang-undang. Nah, hari ini kita orang datang mau bantu Kapus untuk sosialisasi. Yang kemarin saudara-saudara sudah diakreditasi tahun 2018.
Statusnya madya ya, madya. Dengan 9 bab sesuai standar Permenkes sebelumnya. Walaupun Permenkes baru belum ada, tapi tidak lama lagi. Di bulan Mei dia sudah akan keluar. Sekarang dikonversi jadi 5 bab. Ya. Sepanjang saudara-saudara melakukan pelayanan sesuai standar 5 bab, puskesmas itu aman. Dulu akreditasi biar cuma dasar maupun madya oke-oke saja. Sekarang target RPJM nasional harus tingkat utama atau minimal paripurna atau minimal utama. Jadi Nusa Tabukan pada bulan Oktober harus nilainya utama. Tidak boleh turun dari utama. Oke? Ini kata-kata pengantar dari Pak Dokter. Nah, 5 bab ini DP bab 1, coba buka nanti Bu, ya. Buka standar saja. Bab 1-nya itu berkaitan dengan manajemen puskesmas. Bab 2-nya berkaitan dengan program UKN. Bab 3-nya terkait dengan standar UKP. Bab 4-nya itu mandatory program prioritas nasional. Bab 5-nya itu mengenai keselamatan pasien. Oke? Patient safety di bab 5. Makanya bab 3 dan bab 5 ini bagian dari UKP. Oke? Ini bab 1 jadi tentang manajemen ya. Nah, sekarang begini. Itu akreditasi DP kalau DP gampang. Orang kalau perumpamaan kue kan biasa makan biapong, yang enak itu DP apa? DP unti kan? Kalau sini biapong, bakpao ya DP unti. Jadi DP unti dong, maksudnya itu akreditasi. Dia cuma satu, memperbaiki tata kelola puskesmas. Jadi akreditasi dari bab 1 sampai bab 5 memperbaiki itu. Tata kelola menyangkut administrasi, tata kelola klinis pasien UKP, tata kelola kesehatan masyarakat. Ya, cuma 3 itu. Akreditasi memperbaiki proses tata kelola administrasi, manajemen puskesmas, tata kelola pelayanan klinis disebut good clinical governance. Oke? Tata kelola klinis yang baik, dan yang terakhir tata kelola public health atau kesehatan masyarakat. Rumus tata kelola manajemen paling sederhana adalah terdiri dari, kalau di Permenkes pakai 3. Biasanya dia bilang siklus dari P1, P2, P3. Apa itu P1? Perencanaan. Siapa yang bersuara itu? Oke, P2 penggerakan dan pelaksanaan. P3 pengawasan. Oke? Nah, di P1 direncanakan, ini tata kelola ilmu sederhana. Jadi saudara ambil S2, S3 manajemen, cuman itu di dasar. Direncanakan di P1. Setelah apa yang direncanakan dibawa ke P2, digerakkan dan dilaksanakan. Setelah itu ke P3. P3 itu di pengawasan. Dari pengawasan balik ulang tindak lanjut masuk lagi di P1. Sudah? Contoh aplikasi. Puskesmas bukan berapa DP kampung? 5. Sudah ditetapkan dalam buat apa? Kalau perencanaan apa DP dokumen di puskesmas? Ada berapa dokumen perencanaan di puskesmas? P1 itu dokumennya apa saja? Ada Renstra puskesmas. Ada Renja puskesmas. Oke? Di luar Renja ada satu dokumen apa namanya? Yang sama dengan Renja yang sering disebutkan di Permenkes, yaitu Rencana Umum Kegiatan RUK. Oke? Nah, itu jadi
Setelah RUK ini jadi, teman-teman dari RUK ini nanti mengajukannya ke Dinkes RUK-nya. Ya, catat ini ya. Kemudian RUK ini biasanya dari RUK itu akan diambil mana yang akan menjadi rencana kerja anggaran, RKA yang akan diusul ke Dinkes. Setelah disetujui di APBD, keluar DPA Puskesmas. DPA ini sebelum dilaksanakan dibahas lebih dulu di perencanaan untuk membuat RPK. Nanti RPK inilah yang akan menjadi blueprint perencanaan kegiatan. Dari RPK dibuat apa? KAK kegiatan. Nah, setelah keluar KAK, baru laksanakan kegiatan sesuai jadwal masuk di P2. Oke? Dilaksanakan di P2, lalu dilaporkan hasil kegiatan. Hasil kegiatan itu kemudian dilakukan audit untuk dianalisa. Dalam proses pengawasan, hasil analisa akan keluar rekomendasi tindak lanjut sebagai perbaikan. Paham? Itu DP siklus ya. Itu sama. Jadi baik di admin, UKP, UKM, itu saja. Di SPM pelayanan cycle life mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, pasca bersalin, bayi baru lahir, dan seterusnya sampai lansia. Toh? Itu semua harus cakupannya berapa? 100%. Program PISPK juga semua bilang harus 100%. Sekarang mau ambil hasil. Sudah dikasih dana BOK kan untuk turun itu. Jaldisnya 100%, tapi cakupan K1 K4 jongkok. Negara rugi. Saudara-saudara, itu ukur, apakah indikator kinerja saya tercapai enggak? Itu analisa di bab 2. Oke? Nanti di bab 4 dan bab 5 isi program kegiatannya. Oh, karena ini enggak tercapai, maka di bab 4 rencananya mau bikin apa? Supaya yang tadinya cuma 80 bisa tercapai menjadi 100. Harus dilakukan analisa. Dicari akar masalah. Kenapa K1 dan K4 di tempat kami tidak 100%? Itu contoh di KIA. Ulang gizi juga kan bagian dari KIA sebenarnya. Wah, ini ternyata bayi stunting banyak di Nusa Kambangan. Gizi buruk banyak. Standar bilang apa? Nggak ada stunting, nggak ada gizi buruk, nggak ada gizi kurang. Standar kan bilang begitu. 100% semuanya sehat. Tapi ternyata di sini masih ada gizi buruk. Misalnya ada gizi buruk di sini nggak? Nggak ada lagi kan? Nggak ada ya? Nggak ada stunting sini? Ada. Ya. Sebelumnya berapa persen? Rencana mau turun berapa persen? Oke? Itu indikator. Sudah? Iya. Itu. Supaya puskesmas itu makin hari makin membaik. Isi itu. Maka Renstra harus bab 1 dia. 1. Ini kitab suci mulai dari situ. Masuk di situ semua. Jadi untuk Renstra yang baik, langkah pertama adalah melakukan pengukuran dari laporan tahun sebelumnya, divalidasi dan dianalisa. Laporan 5 tahun terakhir. Lihat trennya, makin meningkatkah? Tetapkah? Atau makin menurun? Oke? Sampai di sini paham? Bayangkan ini baru bercerita cuma satu. Tapi maksudnya supaya sudah paham. Ini baru di P1 perencanaan. Datang satu elemen kedua, 1.2. Menetapkan jenis-jenis pelayanan. Oke? Standar. Oke. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa lagi yang merubah puskesmas ini? Iya. Nah, ini ada tenaga-tenaga NS yang setahu saya waktu dididik di tempat pelatihan. Di mana itu tempat pelatihan apa nama? Iya. Itu militer juga didik situ kan? Dididik bela negara kan? Dididik nasionalisme toh? Iya. Kasih maju ini republik ini. Iya. Kasih maju. Perbaiki rumah ini. Oke? Cara memperbaiki bagaimana ini? 5 bab ini.
5 bab ini adalah kitab suci memperbaiki puskesmas Nusa Tabukan. Kalau saudara-saudara bisa memenuhi 5 bab ini, waduh puji Tuhan, saya yakin puskesmas ini berubah. Asal saudara-saudara dapat utama atau paripurna, saya kasih blood. Betul. Syarat untuk menjadi blood itu, kita kasih blood. Supaya nggak ada itu berharap puskesmas Nusa Tabukan totofore mau antre Pak Dokter Handri di muka pintu. Belum kalau di PKDIS perjalanan dinas toh, lama le mau cair, lama kadis balik tompe nasib ini toh. Nah langsung kapus tanda tangan, selesai langsung di bawah, oke? Nggak perlu mau cari kita. Kalau sudah BLU, mau lihat tuh direktur BLU sana. Kecuali setelah dan ada dia cari kita atau gaji, oke? Direktur blood biar kecil, aman. Saudara-saudara mana? 1 bulan berapa kapitasi sini? Ya, sesuai jumlah penduduk kan? Iya. Nanti lihat ada kapitasi khusus. Ini Marore mulai bulan depan kapitasi khusus dari pusat. Karena apa? Dorang memenuhi nanti salah satu pelayanan yang dituntut Kemenkes yaitu telemedicine. Ada nanti di sini telemedicine, telekonsultasi. Hah? Kalau nu staf baking tentu di ruangmu jadi. Jadi pilot project torang baking dulu supaya Indonesia tahu ada sangihe, torang baking pertama Marore. Mengerti ya? Berikut tentu Nusa Tabukan, Kahakitan dan seterusnya. Oke? Semangat. Berarti DP kapitasi mau meningkat. Berikut kalau kapitasi mau meningkat, nyanda ada lagi tuh mau bagi jasa 40, 60, nyanda. Mana-mana pakah kapus ditetapkan dengan peraturan kepala puskesmas. Cuma ini jaga Pak Kapus, jangan kaki dia tulis pada dia 90%. Nyana Pak Pusedu. Jadi artinya puskesmas nanti menjadi mandiri. Semua puskesmas utama paripurna ke situ. Jadi kita motivasi Bapak Ibu. Yang dirubah sekali lagi adalah tata kelola. Nah, gini tata kelola. Tata kelola itu ada tata kelola terhadap diri sendiri dan ada tata kelola terhadap tim. Sebelum Anda memimpin orang lain, pimpin dulu diri sendiri. Yuk. Jangan pakai lari. Tim turun.